Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing atau menjawab sebuah pertanyaan dari teman kita, yaitu Mbak Maria Ulfa, yang menanyakan perawatannya gimana Bang. Nah, Mbak Maria Ulfa ini bertanya di video saya yang kemarin yang saya upload, itu menceritakan tentang penghasilan kebun saya yang menembus hampir 1,5 ton atau rata-rata 1,5 ton dalam 1 hektarnya, dengan catatan bahwa kebun saya itu adalah menggunakan benih abal-abal. Dan tentunya dalam video tersebut saya berbicara bahwa saya kecewa dengan penggunaan benih abal-abal karena hampir 40% itu harus saya ganti ulang atau saya tanam ulang, karena memang penggunaan benih abal-abal ini banyak sekali kendala dan macam jenisnya yang membuat kita ini sangat-sangat kecewa. Maka dari itu teman-teman, bagi kalian yang ingin menggunakan benih abal-abal, saya sarankan untuk berpikir 2 kali, karena ya, itu tadi sesuai dengan pengalaman saya di kebun saya sendiri, bahwa banyak sekali kendala-kendala yang saya hadapi. Baik dari itu jumlah dari buah landaknya yang terlalu banyak, sawit jantannya yang terlalu banyak, kemudian memang buahnya tidak maksimal, ada yang kecil-kecil, ada yang memang tidak membahagiakan lah bagi kita. Kita kan berharap bahwa memiliki kebun itu berbuah dengan baik, semuanya rata, semuanya sama, dan kita memanennya pun sangat-sangat senang sekali. Jangan kita memiliki kebun sudah 3 tahun kita merawatnya, kemudian ketika kita seharusnya bisa panen dan mendapatkan hasil yang harusnya kita bisa meningkatkan taraf perekonomian kita, kita harus mengulangnya kembali karena memang banyak sekali sawit-sawit yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maka dari itu teman-teman, gunakanlah benih yang baik. Mungkin ketika saya menggunakan benih yang baik dalam 1 hektar, mungkin penghasilannya bisa lebih dari itu. Itu harapan kita bersama. Tentunya teman-teman, Mbak Maria Ufa ini penasaran dengan apa yang saya lakukan, dan oleh karena itu saya akan menceritakan dalam video ini apa yang saya lakukan, apa yang saya terapkan di kebun saya. Karena seperti ini teman-teman, melakukan perawatan untuk kebun kelapa sawit itu memang memakan biaya yang cukup tinggi, apalagi kita yang hanya petani kecil yang memang masih meraba-raba bagaimana melakukan perawatan sawit supaya kebun sawit kita ini menghasilkan secara maksimal. Dan jawabannya tentu adalah memberikan pemupukan yang maksimal. Mungkin kalau kita sebagai petani kecil membaca dari bentuk dosis-dosis yang dianjurkan, tentu kita akan merasa keberatan, karena memang kebanyakan dari kita yang baru pertama merintis berkebun kelapa sawit atau berpindah profesi dari petani karet ke petani sawit, tentunya tidak memiliki biaya yang cukup tinggi dan sangat-sangat kaget dengan biaya perawatan yang ada di kebun kelapa sawit. Maka dari itu saya melakukannya sesuai dengan apa yang ada di keadaan saya, namun sawit saya masih bisa menghasilkan dengan baik. Nah, rahasianya apa teman-teman? Nanti saya ceritakan. Namun seperti biasa teman-teman, saya disclaimer, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya. Boleh ditiru atau tidak, itu terserah teman-teman semuanya. Yang saya harapkan apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat, setidaknya sebagai bahan perbandingan atau bahan pertimbangan dalam tata laksana kalian dalam berkebun kelapa sawit. Semoga saja bermanfaat bagi kita semua. Jadi teman-teman, saya melakukan perawatan sawit yang saya tanamkan dalam hati saya begini: memupuk sawit itu harus rutin. Nah, itu yang saya tanamkan. Lalu mengenai dosisnya seperti apa atau bagaimana? Haruskah saya menggunakan dosis yang dianjurkan oleh jurnal-jurnal yang ada? Tentu jawabannya adalah saya keberatan dengan jurnal-jurnal yang ada. Karena ya tentunya karena keadaan saya tidak memiliki biaya yang cukup untuk perawatan kelapa sawit. Mungkin banyak sekali teori yang mungkin dari literasi, dari tutorial, dari testimoni yang ada, dari pengaplikasian pupuk yang sekian-sekian, kemudian kita melihat buahnya besar-besar, kemudian mereka memupuk 3 kg, 2 kg, 1 kg. Tentu kita pun ya angkat topi
untuk mereka-mereka yang memang melakukan pemupukan seperti itu. Terkadang hati kita pun ingin melakukannya, namun apa daya keadaan kita tidak bisa melakukan seperti itu. Nah, tentunya tutorial-tutorial yang ada itu ketika memang sawitnya sudah berproduksi dan bisa menyisihkan dari hasil kebun mereka untuk biaya pemupukan. Tentu teman-teman itu nanti juga bisa kita lakukan ketika memang sawit kita itu sudah berproduksi cukup baik. Namun ketika sawit kita mulai tanam hingga umur 3 tahun, itulah fase-fase kritis yang benar-benar harus kita jaga. Jangan sampai usia penanaman hingga 3 tahun kita tidak melakukan perawatan dengan baik, maka hasilnya itu berefek untuk beberapa tahun yang sangat panjang. Jadi fase kritis itu adalah 1 sampai 3 tahun, teman-teman. Ketika kita baik melakukan perawatan di sana, maka hasilnya juga akan sangat baik. Nah, petani-petani ini banyak sekali menyepelekan masa-masa kritis ini, sehingga mereka lalai dengan kebun mereka dan akhirnya seharusnya 3 tahun sudah bisa menghasilkan sawit dengan kualitas yang baik, kebun mereka malah tidak jadi kebun sawit, jadinya kebun pelangas, jadinya kebun laban atau kebun sengganen dan lain sebagainya. Jadi kebun sawit mereka akhirnya hilang dan tidak bisa ketika sawit itu memang sudah terlanjur berantakan atau terlanjur rusak, maka untuk mengembalikannya kembali atau merenovasinya lagi itu akan sangat-sangat sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dari itu kita harus memulainya dengan cara yang baik. Yang pertama, kita harus menggunakan benih yang baik. Itu saran saya, teman-teman. Berkali-kali saya sarankan kepada teman-teman yang menonton video saya, gunakanlah benih yang baik atau benih yang resmi. Karena pengalaman saya menggunakan benih abal-abal yang saya beli kotakan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hasilnya sangat-sangat mengecewakan. Apalagi kalau memang kita sembarangan ambil cabutan dari sawit-sawit yang ada. Memang berbuah, teman-teman, ada yang berbuah, ada yang bagus, ada yang menghasilkan sangat-sangat membahagiakan, namun sebagian juga akan sangat-sangat mengecewakan. Nah, begini teman-teman, kalau bisa kita itu meminimalisir kekecewaan. Kalau bisa kita tanam 100 ya semuanya buah 100 dengan baik. Nah, itu adalah kelebihan dari benih yang resmi. Ya, mungkin teman-teman yang telah menggunakan benih resmi atau kecewa, saya rasa belum pernah ada cerita orang yang menggunakan benih dengan varietas resmi kemudian kecewa dan banyak yang banyak yang gagal seperti itu. Saya sih belum menemui ceritanya. Namun kalau teman-teman memiliki pengalaman seperti itu, silahkan kalian komentar di kolom komentar. Jadi teman-teman, dari fase 0 sampai 3 tahun yang pertama gunakan benih yang baik. Kemudian gunakan lubang tanam yang baik, teman-teman. Kalau saya, menurut ini penelitian saya sendiri ya teman-teman, ketika saya menggunakan lubang tanam dengan ukuran 60 cm persegi, itu kemudian dibandingkan dengan yang hanya pas polybag, itu pertumbuhannya hingga 2 kali lipat ketika kita menggunakan lubang tanam yang 60 cm persegi itu, teman-teman. Apalagi kalau dilebarkan lagi menjadi 1 meter persegi, 1 meter persegi, tentu pertumbuhannya akan menjadi lebih cepat. Itu sudah saya buktikan. Jadi kalau teman-teman mau membuktikannya, ya kalian bisa menggunakan lubang tanam yang 100 cm persegi atau 1 meter persegi dengan yang pas polybag. Nanti pertumbuhannya cepatan yang mana. Dan tentunya teman-teman, itu hal-hal yang sepele yang mesti kita lakukan. Mengapa? Ketika sawit kita ini cepat besar, maka akan lebih cepat terhindar dari hama-hama seperti tikus, babi, landak, kemudian tupai dan lain sebagainya, atau ketek atau monyet ya, monyet seperti itu. Jadi kalau sawit kita sudah besar, maka kemungkinan untuk mati atau kemungkinan untuk diserang hama itu akan menjadi lebih kecil atau meminimalisirnya. Kecuali kalau hamanya gajah ya, tentunya batang besar juga masih bisa dirobohkan. Namun kalau seperti monyet, babi dan lain sebagainya, ketika sawit kita sudah sebesar bonggolnya sebesar ember saja, itu sudah sangat-sangat minimalisir dari gangguan hama seperti itu. Jadi
gunakanlah lubang tanam dengan diameter yang cukup besar. Itu yang kedua. Kemudian teman-teman, lakukan pemupukan dasar dengan menggunakan dolomit dan RP, dolomit dan rock fosfat. Itu boleh dicampur dalam pengaplikasian pemupukan di lubang tanam. Gunanya untuk apa teman-teman? Gunanya dolomit untuk menyeimbangkan pH tanah yang mungkin pH itu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Bisa saja kan tanah itu bersifat asam atau bersifat basah, maka dengan dolomit kita bisa menyeimbangkannya. Karena sebenarnya tanah itu jarang sekali bersifat basah teman-teman. Kebanyakan tanah itu bersifat asam karena memang beberapa faktor yang mempengaruhinya, termasuk dari alam itu sendiri. Dan magnesium itu sifatnya adalah basa, dan dengan seperti itu maka pH tanah yang ada itu akan seimbang. Sehingga dengan pH yang seimbang, mikroorganisme yang memang menciptakan unsur-unsur hara atau humus itu tercipta di sana, dan tentunya secara alami nanti akan membuat subur tanaman kita. Itu teman-teman. Kemudian rock fosfat fungsinya apa? Fungsi dari fosfor itu adalah salah satunya memperlebat akar, dan ketika kita tanamkan benih di sana dan terdapat unsur fosfor, kemudian akar-akar itu akan cepat berkembang dan stres yang ada di sawit itu akan sedikit berkurang atau tidak stres sama sekali. Saya tanam ini teman-teman, saya tanam yang kebun saya yang baru itu, saya tidak ada atau sawit saya itu tidak stres sama sekali dan langsung mekar kemudian setelah 1 bulan saya tanam. Nah itu teman-teman, gunakan pupuk dasar. Nah yang keempat selanjutnya itu adalah penggunaan usia tanamnya itu, usia bibitnya itu harus sesuai teman-teman. Jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Kalau terlalu tua maka proses stresnya itu akan terlalu cukup lama. Dan saran saya, gunakanlah benih antara umur 10 bulan hingga 15 bulan. Itu masih bisa ditoleransi, tidak terjadi stres untuk tanaman. Ketika sawit sudah di atas 2 tahun maka stresnya itu akan cukup lama. Itu teman-teman. Lakukan penanaman juga di musim penghujan. Jangan paksakan menanam sawit di musim kemarau, karena mungkin sawitnya tidak akan mati namun akan memperlambat laju pertumbuhannya. Itu teman-teman. Setelah itu, setelah menggunakan benih yang memang sesuai umurnya, yang kelima adalah lakukan pemupukan secara rutin. Jadi teman-teman, yang saya lakukan dalam perawatan atau pemupukan kelapa sawit saya itu seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa saya tidak melakukan dengan dosis yang sesuai. Jadi ya saya sesuaikan dengan kantong saya teman-teman. Jadi untuk bulan pertama setelah saya tanam, saya kasih cuman 1 ons saja per batang. Jadi pupuk apa yang saya berikan? Pupuk yang saya berikan itu lengkap teman-teman. Jadi dari dolomit, kemudian TSP, urea, KCl, seperti itu. Nah kalau memang mengapa saya berikan dengan jenis-jenis yang lengkap seperti itu, karena memang fungsinya itu memang sangat-sangat berbeda-beda. Jadi jenis masing-masing jenis pupuk itu berbeda-beda teman-teman. Misalkan TSP untuk memperkuat akar, untuk memperkokoh batang sehingga tidak mudah roboh. Kemudian urea untuk fotosintesis atau untuk pembentukan klorofil daun. Kemudian KCl ketika memang belum berbuah itu berfungsi untuk menciptakan sel-sel batang dan membuat batang itu atau pelepah itu lebih kokoh, tidak mudah patah, seperti itu. Jadi kalau urea itu untuk memperlembut untuk memperlembut pelepah. Kalau KCl itu biasanya efeknya dari KCl, kalau terlalu banyak KCl itu pelepahnya menjadi keras, seperti itu teman-teman. Kalau sudah berbuah ya itu tadi untuk menciptakan atau membuat sel-sel buah itu menjadi lebih berkembang, seperti itu, dan menambah bobot buah. Jadi ketiga unsur itu memang saya terapkan. Jadi rotasinya seperti ini teman-teman. Bulan pertama itu saya kasih dolomit, bulan kedua TSP, bulan ketiga urea, bulan keempat KCl, terus seperti itu. Nah dosisnya untuk 1 tahun pertama itu cukup saya berikan 1 ons per 1 bulan teman-teman. Jadi ya 1 ons urea, 1 ons TSP, 1 ons KCl, seperti itu saya tebarkan ke seluruh kebun saya. Kemudian nanti naik lagi ketika sudah berumur 1 tahun, saya tambah 3 ons, seperti itu terus teman-teman.
Kemudian setelah 3 tahun setengah 5 ons seperti itu per batang. Jadi alhamdulillah kebun saya yang memang dari benih abal-abal itu batangnya lumayan cukup besar teman-teman, seperti yang ada dalam video ini. Batangnya sudah cukup besar dalam rentang waktu 5 tahun ini, itu sudah benar-benar maksimal, dan untuk buahnya tentunya lambat laun akan menjadi lebih besar dan berkembang seperti itu. Jadi sebagai petani sawit itu memang harus sabar teman-teman, jangan terburu nafsu, jangan terlalu ingin cepat mendapatkan hasil, karena semakin lama maka penghasilan kita akan semakin meningkat seperti itu teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.